Latar belakang mengapa kami memilih topik ini. Pertama, sumber daya manusia adalah aset paling berharga dalam organisasi. SDM yang kompeten dan ditempatkan pada posisi yang tepat menjadi keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh pesaing. Kedua, untuk mengelola SDM dengan baik dibutuhkan sebuah instrumen yang disebut analisis jabatan atau job. Analisis yaitu proses sistematis untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu jabatan, mulai dari tugasnya, tanggung jawab, hingga kualifikasi yang dibutuhkan. Ketiga, PT Wijaya Karya atau WIKA adalah salah satu perusahaan BUMN konstruksi terbesar di Indonesia yang mengelola ribuan tenaga kerja dari berbagai latar belakang keahlian, sehingga analisa jabatan menjadi sangat penting. Dan keempat, karakteristik industri konstruksi yang berbasis proyek berisiko tinggi dan melibatkan banyak disiplin teknik, membuat analisa jabatan di WIKA harus mencakup juga persyaratan kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan 3 pertanyaan utama dalam makalah ini. Pertama, bagaimana struktur organisasi dan pembagian jabatan di PT WIKA? Kedua, bagaimana analisa jabatan pada posisi-posisi kunci ditinjau dari deskripsi pekerjaan, wewenang, tanggung jawab, dan spesifikasi jabatannya. Ketiga, apa aja persyaratan kompetensi pendidikan dan kualifikasi yang dibutuhkan. Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mendeskripsikan struktur organisasi WIKA, memaparkan analisa jabatan secara lengkap, dan mengidentifikasi kualifikasi yang diperlukan pada setiap jabatan. Profil perusahaan PT Wijaya Karya atau yang disebut dengan WIKA didirikan pada tahun 1960 melalui proses nasionalisasi perusahaan asal Belanda. Saat ini, WIKA berstatus sebagai perusahaan BUMN yang bergerak di berbagai bidang, mulai dari konstruksi, industri, properti, energi, hingga investasi. WIKA juga memiliki lebih dari 9.000 karyawan tetap dan beroperasi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di kawasan Asia Tenggara. Beberapa proyek besar yang telah dijalankan oleh WIKA antara lain Jalan Tol Trans Jawa, MRT Jakarta, Bandara Internasional Yogyakarta, PLTU Batubara, dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Dengan skala sebesar ini, pengelolaan sumber daya manusia yang struktur menjadi sangat krusial bagi WIKA. Adapun struktur organisasi PT Wijaya Karya yang menganut sistem hierarki fungsional yang terbagi menjadi 5 tingkatan. Yang berada di puncak pertama itu ada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Di bawahnya itu ada Dewan Komisaris yang berperan sebagai mengawasi jalannya perusahaan. Kemudian ada direksi yang terdiri dari direktur utama dan 5 direktur fungsional. Yang pertama itu ada direktur teknik, direktur operasi, direktur keuangan, direktur SDM dan umum, serta direktur pengembangan. Dan terdapat juga tingkat proyek yang terdiri dari project manager yang dibantu juga oleh site engineer, mandor, dan administrasi. Dan di level paling bawah itu ada tenaga pelaksana lapangan seperti tukang, kuli bangunan, dan operator alat berat yang menjadi ujung tombak pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Jabatan Project Manager, tugas utamanya ialah merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh kegiatan operasional proyek konstruksi dari awal hingga serah terima kepada pemberi kerja. Wewenangnya menandatangani dokumen kontrak proyek sampai dengan nilai tertentu, menyetujui anggaran proyek, memutuskan metode kerja, dan menegosiasikan dengan subkontraktor. Tanggung jawabnya ialah keberhasilan proyek, yaitu mutu, biaya, dan waktu, keselamatan personil di lokasi proyek, dan kepuasan pemberi kerja. Lalu alat dan jam kerjanya, yaitu laptop, MS Project atau Primavera, drone, kendaraan dinas, APD, dan jam kerjanya dimulai dari pukul 8 sampai dengan 5 waktu Indonesia Barat. Harinya dimulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Lalu upah atau gajinya dimulai dari 15 juta sampai 35 juta per bulan, plus tunjangan proyek dan
bonus kinerja. Lalu pendidikan dan pengalamannya yaitu S1 Teknik Sipil atau Arsitektur. Pengalaman minimal 7-10 tahun. Sertifikasi SKA, Ahli Utama Manajemen Proyek atau LPJK dan PMP. Lalu kompetensinya yaitu membaca gambar teknis, manajemen resiko, kepemimpinan, negosiasi, komunikasi lintas fungsi. Sikapnya yaitu tegas, bertanggung jawab, dan berintegritas. Lalu ada jabatan Site Engineer. Tugas utamanya yaitu menginterpretasikan gambar teknis kepada tim lapangan, mengawasi kualitas pekerjaan yaitu mutu beton dan tulangan, membuat shop drawing and as-built drawing. Wewenangnya yaitu menghentikan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, menyetujui material sebelum digunakan, memberikan instruksi teknis kepada pelaksana lapangan. Lalu tanggung jawabnya yaitu kualitas teknis pekerjaan di lapangan, keakuratan gambar pelaksanaan, dokumentasi pekerjaan, dan kepatuhan terhadap spesifikasi kontrak. Lalu alat dan jam kerja. Alat yang digunakan yaitu laptop, AutoCAD, theodolite, waterpass, meteran, dan APD. Jam kerjanya dimulai dari pukul 7 sampai jam 5 waktu Indonesia Barat. Harinya dimulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Upah atau gajinya dimulai dari 7 juta sampai 18 juta per bulan, plus tunjangan proyek. Pendidikan dan pengalamannya, Teknik Sipil atau Arsitektur S1. Pengalaman minimal 3-5 tahun, sertifikasi SKA Ahli Muda Teknik Sipil atau LPJK. Kompetensinya membaca gambar teknis, AutoCAD, quality control beton dan baja. K3 konstruksi, sikap, teliti, analitis, komunikatif, dan bertanggung jawab. Kita bahas tentang jabatan mandor atau site supervisor. Jadi tugas utamanya itu lebih ke memimpin dan ngawasin pekerjaan di lapangan, terus juga memastikan semua pekerjaan semua berjalan sesuai arahan dari site engineer dan standar keselamatan. Kalau dari wewenangnya, mandor ini ngatur pembagian kerja, bisa juga menggantikan pekerjaan kalau dirasa nggak aman, dan ngajuin kebutuhan material di lapangan. Tanggung jawabnya juga cukup besar karena harus memastikan keselamatan semua pekerja, kualitas hasil kerja, dan juga kedisiplinan tim. Untuk alat kerja biasanya pakai meteran, waterpass, HT, dan pastinya wajib pakai APD lengkap. Jam kerjanya umumnya dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, Senin sampai Sabtu. Untuk gaji kisarannya sekitar 4,5 sampai 8 juta per bulan. Tergantung, bisa juga sistem borongan dan ada insentif tambahan. Nah, untuk kualifikasi minimal lulusan SMK teknik, lebih bagus lagi kalau D3 sipil, dan pengalaman sekitar 5 tahun dan punya sertifikat K3. Dan yang paling penting, mandor harus bisa baca gambar kerja, ngitung kebutuhan material, bisa memimpin tim, serta punya sikap tegas, disiplin, dan peduli sama keselamatan. Sebagai penutup, kami menarik 3 kesimpulan utama. Pertama, Wika memiliki struktur organisasi hierarki fungsional yang jelas dari level direksi hingga tenaga lapangan, yang memungkinkan koordinasi proyek berjalan efektif. Kedua, ketiga jabatan yang kami analisa, project manager, site engineer, dan mandor, memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi untuk menghasilkan proyek yang bermutu. Ketiga, persyaratan kompetensi dan kualifikasi pada masing-masing jabatan mencerminkan 3 tanggung jawab yang diemban dan menjadi fondasi bagi sistem rekrutmen serta mengembangkan karir di Wika. Adapun saran kami, Wika sebaiknya memperbarui dokumen analisa jabatan secara berkala, mendorong program sertifikasi kompetensi lebih aktif, dan menyesuaikan struktur kompensasi agar tetap kompetitif dalam menarik talenta terbaik.